Lu tahu gak, tanda-tanda sebuah negara akan mengalami kehancuran menurut hadis Nabi Muhammad, dan itu sudah terjadi di negara Indonesia. Yang pertama, negara hidup dari pajak yang menindas. Itu terjadi ketika negara tidak punya penghasilan produktif, maka rakyatlah yang akan dikuras habis-habisan. Biasanya mereka akan menggunakan instrumen perpajakan, dan itu terjadi di negara kita hari ini. Semua hampir bisa kena pajak, yang sudah pasti akan menyengsarakan rakyat. Nabi Muhammad bersabda, pemimpin yang mengambil harta rakyat tanpa hak akan menemui Allah dalam keadaan Allah murka padanya. Hadis riwayat Ahmad. Lalu yang kedua, hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ini terjadi banyak sekali. Ketika rakyat kecil berbuat suatu kesalahan, maka aparatur hukum akan sangat cepat menanggapinya. Sementara jika para pejabat dan orang-orang kaya berbuat kesalahan, hukum itu seakan-akan tidak pernah ada. Nabi bersabda, yang membinasakan umat sebelum kalian, jika ada orang mulia mencuri, mereka akan membiarkannya. Tapi jika ada orang lemah mencuri, maka mereka akan menghukum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, jabatan diberikan kepada seseorang yang tidak layak menerimanya. Itu terjadi ketika kekuasaan bukan lagi menjadi amanah, tetapi menjadi kepentingan bagi kroni dan ketamakan. Nabi pun bersabda, jika urusan diserahkan pada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu datang. Hadis riwayat Bukhari. Ini bisa kita lihat banyak para pejabat di negara kita yang mereka sebenarnya secara intelektualitas dan integritas mereka tidak pantas menjadi seorang pemimpin. Namun karena mereka punya dinasti, punya kroni, akhirnya meskipun mereka tidak pantas, mereka masih bisa menjadi seorang pemimpin. Lalu yang keempat, rakyat yang bungkam melihat seorang penguasa zalim. Ketika kita diam atas kezaliman seorang pemimpin, maka itu akan mendatangkan azab secara kolektif. Nabi pun bersabda, jika manusia melihat kemungkaran lalu membiarkannya, maka Allah akan timpakan azab kepada mereka semua. Hadis riwayat Abu Tirmizi. Lalu yang kelima, kesenjangan sosial makin jelas terlihat ketika harta hanya berputar di kalangan elit saja dan rakyat kecil hidup dengan sulit dan sengsara. Nabi bersabda, tidaklah suatu kaum menahan zakat mereka kecuali Allah menahan turunnya hujan dari langit. Hadis riwayat Ibnu Majah. Semua ciri-ciri itu sudah terjadi di negara kita. Ini adalah fakta. Jadi pertanyaannya, kita sebagai rakyat Indonesia, apakah kita akan terus diam atau bersuara lantang untuk menyelamatkan negeri kita tercinta ini? Pilihan ada di tangan Anda. Paham?